Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atmam Taqiyuddin dari Prodi Sistem Informasi kelas 2C untuk NIM 22573036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah strategi untuk mengelola koneksi jaringan secara logis tanpa harus terikat pada lokasi fisik. Strategi ini memungkinkan pengelolaan jaringan menjadi lebih struktur dan tersegmentasi sehingga meningkatkan performa dan keamanan jaringan. Dan kata lain, VLAN membantu membagi suatu jaringan fisik menjadi subjaringan yang berbeda, membuat setiap subjaringan tersebut dapat beroperasi secara independen dan terisolasi satu sama lain. Tujuan utama VLAN yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam jaringan. Dikarenakan VLAN membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan yang sering terhubung satu sama lain secara virtual, trafik data dapat terpisah berdasarkan kebutuhan tertentu sehingga mengurangi kemacetan jaringan dan potensi risiko keamanan. VLAN juga memudahkan administrator untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi, departemen, atau proyek, bukan berdasarkan lokasi fisik. Misalnya, jika sebuah bisnis memiliki departemen keuangan dan pemasaran yang terletak di lantai berbeda, VLAN bisa dipakai untuk memastikan kedua departemen tersebut memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan tanpa harus berada di jaringan fisik sama. Ada juga fungsi VLAN. Fungsi VLAN ada 5. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Yang ketiga, memudahkan administrasi. Yang keempat, fleksibilitas dan skalabilitas. Yang kelima, isolasi trafik. Ada juga jenis-jenis VLAN. Jenis-jenis VLAN ada 6. Yang pertama, default VLAN. Default VLAN adalah VLAN yang sudah ada secara otomatis pada switch ketika pertama kali diaktifkan. Biasanya semua port pada switch akan menjadi anggota dan default VLAN yang disebutkan sebagai VLAN. VLAN jenis ini memungkinkan semua port dapat berkomunikasi satu sama lain ketika salah satu ciri khas dari default VLAN adalah namanya tidak dapat diubah atau dihapus. Yang kedua ada data VLAN. Data VLAN seperti namanya, data VLAN digunakan khusus untuk membawa atau mengangkut data pengguna. VLAN ini memisahkan trafik data pengguna dan trafik jaringan lainnya sehingga membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Yang ketiga ada Voice VLAN. Voice VLAN adalah konfigurasi khusus untuk mengangkut voice traffic atau VoIP atau voice over IP dengan memisahkan voice traffic dari data traffic. Kualitas panggilan suara akan dijaga dan diberi prioritas tinggi untuk menghindari latensi serta gangguan. Yang keempat ada manajemen VLAN. Manajemen VLAN berfungsi untuk mengakses dan mengelola switch atau perangkat jaringan lainnya. Menggunakan manajemen VLAN, administrator jaringan dapat mengakses device manajemen interface dari jarak jauh melalui jaringan sehingga memudahkan pengelolaan dan pemecahan masalah. Yang kelima ada native VLAN. Pada link terang yang menghubungkan dua atau lebih switch, native VLAN berguna untuk mengidentifikasi trafik yang tidak memiliki tag VLAN. Link terang sendiri adalah koneksi fisik yang menghubungkan dua atau lebih switch antara switch dan router, memungkinkan trafik dan beberapa VLAN berbeda melewati satu kabel fisik yang sama. Yang keenam, ada port based VLAN. Dalam VLAN jenis ini, berbagai port yang ada di switch diatur agar menjadi anggota dan VLAN tertentu. Setiap port yang hanya bisa menjadi anggota dan satu VLAN, dan semua perangkat yang terhubung ke port tersebut akan menjadi bagian dari VLAN yang sama. Dan ada juga kelebihan VLAN. Yang pertama ada menghemat biaya, yang kedua bisa memisahkan jaringan publik dan pribadi. Yang ketiga keamanan perangkat IoT. Yang keempat prioritas dan kualitas layanan. Yang kelima mobilisasi pengguna dan sumber daya. Mungkin sekian untuk penjelasan materi tentang VLAN dari saya. Mungkin cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.